talenta kepada hamba-hambanya. Ada 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Anak sekolah minggu tahu nih, guru sekolah minggu apalagi ya, 1 talenta. Jadi ini perumpamaan mengenai seorang tuan yang pergi ke luar negeri, dia berlibur, lalu meninggalkan talenta bagi hamba-hambanya untuk dikelola, dipercayakan. Next. Ini majunya mana, mundurnya mana? Kok nggak mau? Oke. Yuk kita baca sama-sama. Matius 25 ayat 21 dan 23. Kita baca Indonesia aja nggak apa-apa. 2, 3 ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam tuanmu. Waktu kita menjadi hamba yang punya kesetiaan yang sejati, ada pujian dari Tuhan kita. Amin. Tuhan kita akan berkata, baik sekali perbuatanmu. Engkau sudah setia dalam perkara tanggung jawab yang kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini janji Tuhan. Katakan janji Tuhan. Waktu kita setia bukan hanya soal waktu, tapi ada nanti kita gali lagi. Dia Tuhan yang berjanji, bahkan mendampingi, dan dia juga Tuhan yang memberikan penghargaan. He rewards me, amin. Tuhan memberikan penghargaan kepada kita, masuk kepada kebahagiaan Tuhan kita. Ini janji Tuhan. Setia yang sejati, Tuhan berikan janji, kita akan mendapatkan hal yang lebih besar dan dia akan memberikan kita masuk dalam kebahagiaannya. Ini benar gak sih saya pencet, benar kan? Oke, talenta. Saya menganggap adik-adik semua udah tahu Matius 25 ayat 14 sampai 30 tentang apa? Perumpamaan tentang talenta. Ya. Secara harafiah, talenta itu artinya adalah satuan berat pada zaman dulu satuan berat. 1 talenta sama dengan 80 pon itu sekitar 34 kg atau something. Ya. Kalau dirupiahkan lagi, dijadikan mata uang, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Pada zaman dulu, kalau adik-adik bisa baca lagi di perumpamaan yang lain, bahwa gaji dari pekerja zaman dulu itu 1 hari itu 1 talenta. Let's say 1 hari berarti berapa jam kita kerja tuh? Kalau 1 hari hitungannya di Indonesia 8 jam ya. 8 jam kerja berarti 1 dinar. Ya, 1 dinar itu gaji 1 hari. Upah kerja pada zaman Tuhan Yesus adalah 1 dinar. Kalau kita misalnya yang kecil aja nih ya, 1 dinar, 1 hari 50.000 ya. Untuk mungkin kurs 50.000 kurs berapa ya 50.000? Kurs tahun berapa ini 50.000 1 hari nih? Kecil banget. Oke, 50.000 1 hari. Jadi kalau 1 hari itu 50.000 maka 1 talenta sama dengan 6.000 dinar kali 50.000 berarti 300 juta geng. 1 talenta itu modal yang Tuhan kasih. Kalau secara harafiah modal yang Tuhan kasih kepada hamba-hambanya ya setidaknya 300 juta yang 1 talenta. Maka yang 2 talenta berapa ratus juta? 600 juta. Yang 5 talenta berapa ratus juta? 1,5 M. Ember atau aun. Ya, kalau zaman itu ya perumpamaannya emang benar dikasih segitu, tapi mungkin talenta pada saat itu benar-benar kayak logam. Logam 1 talenta berarti 34 kilogram gitu. Ya, jadi kalau yang 5 talenta berarti sekitar 150-an kilogram dikasih. Entah itu logamnya emas, entah itu logamnya titanium kayak apa, yang jelas akan sangat bernilai. Jadi talenta itu sesuatu yang sangat berharga, katakan berharga. Ya, berharga. Jadi kalau secara harafiah, talenta artinya itu adalah berat atau satuan uang. Lalu secara kiasan, talenta itu artinya adalah
suatu anugerah dari Tuhan, kemampuan yang diberikan Tuhan, dan tanggung jawab untuk mengembangkannya yang bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Anugerah, bakat, berkat, atau harta berharga yang dipercayakan Tuhan kepada setiap orang untuk dikelola dengan baik. Untuk sekarang, zaman sekarang, talenta belajar kita soal itu sebuah kiasan, ya, sesuatu yang berharga dari Tuhan, anugerah yang tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah semua manusia dikasih talenta? Pertanyaannya gitu. Amin. Dikasih enggak? Kenal enggak kenal Tuhan, semua punya talenta. Yang membedakan percaya dan tidak percaya. Yang percaya, dia punya iman, dia kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang enggak percaya, maka dia akan menjadikan itu tidak dikerjakannya dengan supaya menjadikan hasil. Saya berpikir mungkin gak sih, kan tadi di belakang cerita nanti kalian dengar bahwa hamba yang 1 talenta itu masuk neraka. Benar? Seolah-olah yang gak ngerjain talenta masuk neraka. Seolah-olah surga neraka ditentukan oleh pekerjaan kita. Betul gak sih? Seolah-olah. Ya, tetapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kemungkinan yang dikasih 1 talenta ini bukan orang percaya, sehingga dia nggak punya iman dan dia tidak mengerjakannya, sehingga dia menjadi orang yang tidak percaya itu kan tidak masuk surga. Dia tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan, dia tidak percaya akan keselamatan dari Tuhan, maka dia tidak mengerjakannya sehingga dia masuk neraka. Jadi talenta secara hiasan adalah kemampuan. Amin. Next, kita masuk di Matius 25 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya, Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu bicara soal perumpamaan kerajaan sorga, di mana tuannya mempercayakan hartanya. Mempercayakan, semua dipercayakan sama Tuhan. Semua dipercayakan, tidak ada satupun yang tidak dipercayakan. Mau 1, mau 2, mau 5, semua kita dipercayakan. Dan harta yang paling berharga adalah hubungan dengan Bapa. Hubungan kita dengan Bapa itu juga adalah satu harta yang sangat berharga. Itu juga ada sebuah talenta. Matius 8 ayat 36 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Artinya tubuh kita, hubungan kita dengan Tuhan, itu adalah talenta. Itu adalah benda berharga. Yang tadi 34 kilo. Berapa berat tubuhmu? 100 kilo. Berarti kamu punya 3 talenta lebih. Ya. Mau 30 kilo pun at least you have 1 talent. Amin. Kamu punya tetap talenta. Engkaulah, you were born into God's plan. You and your relationship with the Father are precious treasure. Kamu, saya dan kalian semua lahir dalam rencana Allah. Terlepas dari kamu lahir dari apapun. Lahir dari kecelakaan kah, MBA kah, atau lahir dari orang miskin kah, apakah yang anak pungut kah, apapun itu enggak jadi masalah. Tapi kau lahir dalam rencana Tuhan. Amin. Rencana Tuhan, perkenanan Tuhan. Dan dirimu, tubuhmu, serta hubunganmu dengan Tuhan, itu adalah harta yang sangat berharga. Itu adalah talenta yang sangat berharga. Jadi harus dikerjakan. Amin. Harus diapakan? Dikerjakan. Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu tuannya itu berangkat. Masing-masing Tuhan kasih sesuai kemampuan. Artinya apa? He know you one by one. Tuhan kenal kamu personal by personal. Satu-satu semua kenal. Tuhan kenal kita satu persatu. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Tuhan.
Yang Tuhan mau, hiduplah berbuah dan produktif. Sambil kakak ngomong, sambil ngecek diri lagi. Amin. Apakah aku sudah berikan diriku, tubuhku, hubunganku dengan Tuhan sebagai talenta yang harus kukerjakan, kulipat gandakan. Masing-masing sesuai kemampuan. Tuhan gak pernah tuntut lebih dari kemampuanmu. So jangan ngerasa tertekan. Amin. Bilang kiri kanan, jangan ngerasa tertekan. Doa pagi itu biasa. Baca kitab suci itu biasa. Bukan nyanyinya doang yang gampang. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, gampang nyanyinya. Lakuinnya juga gampang kok guys, bilang. Amin. Butuh komitmen aja. Amin. Masing-masing Tuhan kasih sesuai kemampuan. Ini sambil kita ngomong, sambil kakak bicara, kakak juga ngomong diri sendiri. Kalian juga ngomongin diri sendiri. Amin. Gak usah ngomongin temennya. Lu gimana? Jangan. Ngomongin diri sendiri. Ya, bercermin, refleksi. Ini mau akhir tahun. Amin. Ya, coba refleksi dari tahun Januari sampai November. Masih ada waktu sebulan, teman-teman ya. Untuk memperbaiki rapot kita, IPK kita, nilai kita ya. Oke. Nanti supaya dapat poin dari kakak sekolah minggu. Tuker. Oke, masing-masing sesuai kemampuan. Hiduplah berbuah dan produktif. 1 Timotius, 1 talenta kan tadi 34 kilo ya. Benar? Yuk baca sama-sama, 2, 3 ya. Whatever your circumstance, you still have one talent. Gak ada satupun yang 0 Tuhan kasih. Tinggal kamu cari tahu apa nih. Tentulah yang pertama yang tadi ya, tubuhku dan hubunganku dengan Tuhan. Itu talenta yang sangat harus kita kerjakan. Apapun keadaanmu saat ini, jangan merasa aku gak bisa apa-apa. Jangan merasa apalah aku, siapalah aku. Ya kamu. Jangan jadi amnesia ya. Saya anaknya Tuhan Yesus, saya dikasih kemampuan, saya dikasih kuasa. Apapun keadaanmu, kamu punya 1 talenta. Kamu hanya perlu mencari tahu dirimu di mana, apa itu dan kerjakan itu. Berikutnya, Matius 25 ayat 16 sampai 18, kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Yang kita belajar dari ayat ini adalah menjalankannya. Artinya fokus. Fokus yang jelas yang direncanakan. Jadi kalau kita diberikan sama Tuhan 1 kepercayaan, 1 talenta, jalankannya itu dengan fokus, jelas direncanakan. Ini kenapa berubah-berubah ya fontnya ya? Ya, mungkin karena beda ini ya, aplikasi kali ya. Fokus yang jelas dan itu direncanakan. Bukan tiba-tiba ya udah whatever will be, enggak gitu ya. Jelas, menjalankannya dengan jelas, fokusnya yang jelas dan rencanakan. Make your planning, bikin planningmu. Kalau tahun 2025 udah nggak bisa Kak, 2006 ya bikin planningmu. Lalu percaya diri, apa nih? Kok beda-beda sih semuanya? Kok beda sih di situ semua? Percaya diri dan keberanian yang diusahakan. Ya, punya kepercayaan diri dalam melipat gandakan talenta yang Tuhan kasih sama kita. Milikilah kepercayaan diri, ya. Kepercayaan diri dan keberanian yang diusahakan. Kamu harus percaya diri bahwa kamu adalah anak Tuhan. Kamu percaya diri bahwa kamu bisa berani dan itu harus diusahakan, disengaja usahakan. Jangan diam-diam aja. Berikutnya belajar apa dari ayat ini? Ketekunan dan kebulatan hati yang disengaja. Ya, beda dengan hamba yang pertama. Hamba yang punya 1 talenta pergi menggali lubang dan menanamnya. Tapi ya hamba yang punya 2 talenta, 5 talenta, mereka menjalankannya dan beroleh laba 100%. Katakan 100%. Kalau menjalankan sesuatu 100% baliknya. Gak usah 200%, 100% aja itu sudah menjadi suatu kondisi yang baik di mana kita menjalankan bertanggung jawab. Ini kenapa nggak maju? Maju dong. Oke.
mengelola, mengembangkan 100%. Balik lagi. Responsible, build fighting spirit, ya, deliberate. Jadi kita harus bertanggung jawab dan membangun semangat, ya, semangat juang. Amin. Katakan semangat juang. Ya. Dalam hidup kita kalian masih umur segini ya, 20-an, paling tinggi paling 30-an ya. Ya, kita itu kalau mendapatkan suatu kepercayaan, suatu anugerah dari Tuhan, punya jiwa juang, bertanggung jawab dan memiliki jiwa juang, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Saya percaya ketika 3 hamba ini, terutama hamba yang 5 talenta dan 2 talenta, mereka nggak begitu aja jalanin gitu, tapi ada sesuatu. Mereka menjalankannya dengan fokus, percaya diri, ya. Lalu mereka juga punya ketekunan dan mereka bertanggung jawab dan punya nilai juang yang tinggi. Apa yang ada padamu saat ini? Tekun, bertanggung jawab, nilai juang yang tinggi. Amin. Kakak akhir-akhir ini di tempat kerja ya. Ini sedikit nggak kesaksian sih, sharing aja. Ya. Kakak dipercayakan di 2 buah klinik. Yang satu dari 2024, yang satu lagi yang baru pindah ya 2025 ini bulan Maret. Saya bicara yang 2025 aja, Maret. Saya dipercayakan di sana. Begitu saya masuk kacau luar biasa. Kacau luar biasa. Saya dokter di sana jadi penanggung jawab. Saya pikir kayak mana kali kerjaannya itu ya. Ternyata semua kacau, laporan kacau, semua kacau, hubungan internal di dalam juga kacau. Ya Tuhan Yesus, aku dilempar ke sini. Ya. Tetapi saya belajar mengenai 5 talenta. Terlepas dari itu milik siapa yang kerja di situ, saya tahu tanggung jawab saya untuk melipat gandakan, menjalankan. Melipat gandakan gak harus hal-hal yang materi, tetapi hal-hal yang tadinya gak baik menjadi baik. Tadinya kacau menjadi tidak kacau. Tadinya nggak kondusif menjadi kondusif. Dan itu saya kerjakan di sana. Ada satu orang yang bahasa ininya toksik ya. Dia di sana senior, paling lama. Nah, semua orang selalu kalau di situ tuh keluar masuk. Nggak sampai 3 bulan keluar gara-gara makhluk satu ini. Ya. Masuk 2 bulan keluar. Masuk 3 bulan keluar. Masuk 1 bulan nangis keluar. Semua karena toksik satu ini. Saya bersama ke sana saya lihat Tuhan ini manusia ini kenapa ya? Saya anak Tuhan di sini. Semua muslim, saya Kristen sendiri. Tuhan gimana caranya? Satu sisi Tuhan percayakan saya sebagai penanggung jawab di sini. Arti penanggung jawab ada SK-nya segala macam. Tapi saya nggak mau gegabah. Saya lihat dulu kondisinya. Saya pelajari satu persatu personalnya. Dokter ini begini, perawat ini begini, AA ini begini. Nah yang agak toksik si AA itu. Dan dia merasa dia paling senior. Dan dia sudah mengeluarkan oleh karena kondisi toksik dia, dokter pun bisa ditendang. Ya, difitnah, akhirnya dipecat sama manajemen. Semua, ya. Sampai ada yang kemarin baru sehari masuk, 2 hari atau sehari ya. Nangis-nangis terus dia WA manajemen, "Bu, saya nggak mau tahu, saya nggak mau ditaruh di Casa Batam Center." Sebut dulu. Sorry. Ceplos. Saya nggak mau ditaruh di sini. Terserah ibu mau pecat saya atau mau potong gaji saya, terserah, kata gitu. Wih, ini parah banget kayaknya ya, gitu. Terus saya berdoa, Tuhan tolong kasih saya hikmat. Saya kan masih wait and see, saya sharing sama suami saya gimana ya. Suami saya bilang jangan gegabah, belajar, perhatikan, lihat. Yang satu yang harus saya lakukan waktu itu saya mengerti, Tuhan bilang bangun kualitas kerja, kita main di kualitas, amin. Kita main di kualitas kerja, kita tunjukkan prestasi kerja di situ. Biar manajemen melihat dan ada satu power kita bicara. Dan yang saya evaluasi tiap bulan gak cuma orang ini, semuanya saya evaluasi, semua saya lapor. Semua orang yang saya pimpin, si ini begini. Dan triknya gitu, Tuhan kasih hikmat luar biasa. Setiap bulan kasih report si A, B, C begini. Bukan hanya si A, semua kita report. Plus minus kita report, ya, sehingga tidak terkesan subjektif tapi objektif. Lalu ketika itu, setiap bulan ada yang keluar, ada yang ini. Terus Tuhan gimana ya, sambil saya berjalan semua saya kerjakan dengan baik. Lalu saya suatu saat, anak ini memang luar biasa. 2 kali saya panggil, saya nggak ngerti lah ya. Pokoknya saya sampai bilangnya, baru kali ini saya ketemu manusia seperti kamu. Saya bilang gitu, saking saya udah gak ngerti lagi. Baru kali ini saya ketemu manusia seperti kamu. Terus satu kalimat, saya cuma ngomong aja. Dengar ya. Tidak ada manusia yang tidak tergantikan. Kalau kamu begini terus, kamu pun tergantikan.
Mau di depan, mau di belakang, atas, bawah, semua manusia pasti tergantikan, termasuk saya. Yang perlu kita lakukan menjadi manusia baik, berproduktif. Ngerti kamu? Dia gini, bodoh amat, yang gaji saya kan bukan dokter. Oke, bukan saya yang gaji kamu, memang iya saya juga digaji. Masalah. Terus, wah ini memang kualitasnya luar biasa. Lalu saya berdoa, saya minta hikmat Tuhan, tetap lakukan. Dan saya merangkul yang lain. Saya rangkul teman-teman saya yang lain supaya mereka tidak down. Pokoknya semua hari-hari nangis. Mereka kan diperbantukan di situ dari cabang-cabang lain karena nggak ada yang mau ke sini, nggak ada yang mau ke tempat saya gara-gara makhluk ini. Jadi saya mau pulang, saya mau ini, semua ini. Oh Tuhan Yesus luar biasa. Suatu saat saya dipanggil ke kantor, bulan 7 waktu saya dipanggil ke kantor. Ada kuasa Tuhan bicara dan memberi kekuatan. Saya ngomong sama manajer ini, saya ngomong sama supervisor yang katanya dekingan dia. Tapi nggak tahu kuasa diri mas, Bu, saya bilang. Ada selentingan, ada asumsi, ada kesimpulan-kesimpulan yang menyatakan bahwa dia sampai sekarang begitu karena ibu, saya gitu. Karena dekingan ibu dan si Anu. Oh enggak kok dok, oke. Saya pegang omongan ibu, saya bilang gitu. Lalu, tapi saya mau bilang saya nyerah, saya nggak bisa urusin dia. Lalu kata ibu itu, dok kasih waktu sampai Januari dok. Dia SIP-nya selesai Januari. Iya, tapi saya akan follow up setiap bulan. Setiap bulan saya follow up bagaimana kondisi di klinik saya. Lalu setelah berganti orang terus setiap hari gimana mau bener ini klinik ya. Ganti terus nakesnya. Sampai kemarin bulan September, saya kenal sama owner sebenarnya. Saya kenal tapi saya nggak mau pakai itu. Saya mau pakai sesuai SOP, saya hargai otoritas yang ada, birokrasi yang ada. Saya tetap bekerja berkualitas, teman-teman semua saya rangkul. Sampai emang ini orangnya nakal dan jahat, suka jatuhin orang, suka bikin orang gimana caranya orang ini merasa seperti neraka di situ. Nah, dia pernah bilang soalnya sama anak buah saya ngomong gini, pokoknya kalau saya nggak suka sama orang itu, saya bikin hidupnya seperti di neraka di sini, kata gitu. Itu benar-benar luar biasa makhluknya. Terus Tuhan tolong, bulan September nggak tahu somehow gimana, dia jatuh ke lubangnya sendiri. Saya cuma berdoa aja pokoknya. Saya bilang sama teman-teman yang muslim juga saya bilang gitu, doa ya, ini semua hanya boleh doa puasa, saya bilang gitu. Mereka semua tahu saya pendeta, ini hanya doa puasa. Kalian gak usah macam-macam, lakukan bagian kalian dengan baik setiap hari, gak usah terpengaruh. Kalian doa kalau perlu puasain, saya gitu. Terus bulan September, memang konyol saking punya niat jatuhin orang ya. Apa yang dia lakukan kena ke dia sendiri. Dia melakukan apa ya, mencemarkan nama baik satu cabang. Ternyata intinya salah lah, keselipit lah ya. Akhirnya itu beritanya sampai ke owner. Akhirnya owner menggali kenapa dan kenapa. Akhirnya dia dipanggil, akhirnya dia dipecat. Saya bukan senangnya dipecat ya, tetapi Tuhan, saya nggak perlu pakai tangan saya hanya perlu bekerja dengan baik. Amin. Dan kenapa perusahaan nggak bisa negur saya? Kenapa? Setiap bulan sejak saya di sana yang dulunya rapotnya 30%, setiap bulan naik rapot, naik laporan nilainya bagus, income juga makin baik, pasien makin banyak, laporan-laporan makin baik. Jadi nggak ada dasarnya manajemen untuk menegur saya. Selama ini kan dia selalu ngadu nih anak ini, ngadu dokter ini gini, selalu ada aja celah yang dia dapat supaya dokternya dipecat. Gitu. Tapi kalau saya hampir tidak ada, puji Tuhan, kemudian bagi Tuhan, amin. Hampir tidak ada karena saya belajar pelan-pelan, saya sungguh-sungguh teliti. Pokoknya kita harus selangkah lebih maju di depan dia. Kata suami saya gitu, kamu harus selangkah lebih maju. Waktu dia gini kamu begini, waktu dia begini kamu begini. Dan saya ikutin. Dan puji Tuhan, dia selalu mau cari-cari nggak ada celah sama sekali. Makanya ketika saya bilang sama perusahaan, anak ini perlu diobatin, saya bilang gitu. Perlu diobatin, perlu dikarantina, tolong Pak, Bu. Tapi tetap nggak didengar, sampai akhirnya manajemen merasakan sendiri bahwa dari ulah dia akhirnya rating klinik jelek, ambruk semua. Ulah dia membuat rating klinik dari 4,8 di Google Form, di Google rating itu jadi 3,7 tiba-tiba di satu hari itu. Dan pelakunya siapa? Dia. Dia bikin anonim bintang 1 kan kurang kerjaan kan. Tapi kan yang rusak jadi manajemen kan, jadi nama perusahaan yang jelek. Dia dipanggil, terus kita cecer semua orang-orang yang ada namanya itu. Dia pinjam handphone pasien, di pura-pura pinjam dibikin rating 1, di pura-pura pinjam bikin rating 1. Wah kita hubungin semua pasien-pasien, mereka bilang kami tidak pernah melakukan itu, kami siap dipertemukan dengan makhluk itu katanya gitu.
Wah, dari 10 yang bikin rating 1, 9 ngaku tidak. Itu cukup, amin. Akhirnya terjebak sendiri sama perbuatannya yang jahat sehingga dia dikeluarkan. Yang dia selama ini nggak bisa disentuh sama sekali. Akhirnya apa? Sekarang klinik kami sudah 1 bulan ini berjalan dengan baik. Anak-anak yang tadinya rumahnya di Batu Aji, di Sekupang, di Sagulung bilang, "Dok, kami mau pindah aja ke Batam Center." Semuanya pindah kos di situ teman-teman. Semua pindah kos, selama ini nggak mau pindah kos. Kenapa kalian pindah aja sini? Enggak, nanti ketemu dia malas gini-gini. Nah, begitu udah selesai itu pindah mereka semua ke ngekos di samping-samping klinik. Wah, saya senang sekali klinik saya dijagain. Ya, lalu oleh anugerah Tuhan dapat penghargaan dan segala macam. Dan itu salah satu contoh bahwa kita bertanggung jawab. Punya jiwa nilai juang. Kalau saya mau gini, kalau saya mau mikir sendiri, saya nggak pikirin anggota saya. Bodoh amat. Terserah kalian ribut-ribut situ, berantem situ. Keluar masuk kan saya dokter. Saya nggak terlalu pengaruh. Ya, saya kerja, laporan kan urusan kalian bukan urusan saya. Tetapi kita anak Tuhan nggak boleh begitu. Amin. Anak Tuhan harus berpikir lebih luas, mengasihi, peduli sama semuanya. Lalu setelah itu dia pergi, lalu anak-anak semua ngekos di dekat-dekat klinik dan mulai semua kebongkar. Tetangga kiri kanan mulai berdatangan bilang, kasih tahu bahwa memang anak ini kurang ajar, bahasanya gitu. Wah, sampai bapak-bapak semua diributin sama dia, suka dia cakap kotor, dia suka hina-hina. Wah, luar biasa. Tapi terpuji nama Tuhan, sekarang sudah kondusif. Ya, jadi kita kalau dikasih talenta harus bertanggung jawab, miliki nilai juang. Amin. Nilai juang. Berat waktu saya pertama di situ. Dari minus lah ya. Income bulanannya sangat jelek sekali. Income bulanan, kunjungan bulanan sangat jelek, rapot di BPJS sangat jelek. Sampai saya ngerasa Tuhan bisa gak saya naikin ini, tapi terpujilah Tuhan. Sejak bulan Maret saya di sana tidak pernah sekalipun saya dipanggil BPJS oleh karena sesuatu. Yang dulunya selalu dipanggil katanya. Pasti dipanggil kalau klinik ini dipanggil ke BPJS, ada aja rapot jeleknya dipanggil ke BPJS. Kalau sekarang tidak pernah, bukan hampir, emang gak pernah dipanggil lagi. Kenapa? Karena rapotnya semua udah bagus, udah hijau, gak merah lagi, amin. Amin, terpujilah nama Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Ya. Sehingga itu membuat kita didengar, itu membuat kita dipertimbangkan, itu membuat kita dihargai, amin. Jadi walaupun saya kenal sama ownernya, saya nggak pernah hubungan langsung sama ownernya, saya kenal baik, sangat baik, terlalu baik gitu. Tapi saya nggak pernah cerita apa-apa. Ya saya bilang aja, saya main SOP aja gitu ya. Ayat 18-23 ini bicara mengenai lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan yang membawa laba 5 talenta. Katanya Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat telah beroleh laba 5 talenta, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Semua mendapatkan berkat, amin. Waktu mereka mengerjakannya, Tuhan kita gak pernah berhutang. Yuk baca sama-sama, 2, 3 ya. Talent. The more you work on it, the more it will increase and become abundant. Pernah nggak kalian nabung tapi berkurang? Pasti nambah ya. Semakin kamu kerjakan, kamu semakin mendapatkan lebih. Yang olahraga deh, siapa yang lagi di sini kan lagi tren nge-gym ya. Semakin kamu siksa tubuhmu itu, disiksa lah bahasanya. Semakin kamu siksa tubuhmu, tiap hari mesti work out ya, setengah jam 30 menit. Makin kamu siksa, tapi hasilnya apa? Hasilnya apa? Makin apa? Makin tersiksa? Bukan ya? Makin apa? Makin kuat. Makin kebentuk. Makin kamu suruh IF, badanmu intermittent fasting. Apakah dia makin sakit? Enggak ya. Tetapi makin sehat. Ada detoksifikasi dan lain sebagainya. Makin bagus. Ya. Semakin kita mengerjakan talenta kita walaupun itu berat. Ya. Maka kita akan mendapatkan semakin banyak lagi. Amin. Waktu kamu kerjakan talenta kamu tadinya cuma bisa misalnya tadi cuma ngerti nyanyi deh atau cuma ngerti nyanyi tapi nggak tahu tekniknya. Tapi karena kamu terus berlatih, mau nggak jadi singer? Mau gitu. Dan kamu kerjakan itu, tadinya kamu cuma sekedar nyanyi, malah bisa menjadi lebih profesional. Amin. Saya tahu lah orang-orang sini yang dulu waktu kecil kayak gimana. Ya, tapi sekarang lihat semuanya. Saya nggak usah sebut namanya, nanti naik telinganya. Ya, sudah jadi WL di depan, ya kan?
Udah jadi pengkhotbah di mana-mana. Ya, dulu Kak jangan aku lah Kak. Nah, tapi ketika dipercayakan mereka tangkap. Mau ya? Oke Kak. Kalau zaman Kakak semua dijorokin teman-teman. Semua dijorokin ke pelayanan. Gak ada yang di apa equipment seperti kalian. Apa itu apa sih kalau ini kalian dia apa? Yang pelatihan kita Win. Ya, yang ada pemuritan, ada kok biasa dilakukan gak kita lakukan? Yang pemuritan mesti ikut MWP dan selain sebagainya. Kalau sekarang gitu kan, luar biasa. Kalau dulu anak-anak zaman dulu sama kakak, pergi kau sana. Khotbah kau, WL kau, nari kau. Gak bisa Kak, bisa. Ini salah satunya. Ya, semua bisa. Dari gak bisa, kenapa? Karena mereka tangkap. Waktu mereka kerjakan talentanya nambah-nambah justru. Malah sekarang jadi kebablasan, gak bisa di stop. Kalau dulu masih Kakak stop, jangan. Kesana jangan kesana, nanti kamu tobat kumat. Bentukannya beda, tapi karena sudah makin kuat, udah pergi ke sana. Jadi talenta itu semakin kamu kerjakan, semakin dia akan bertambah. Katakan amin. Jadi apa yang ada padamu harus kamu kerjakan, bertambah bahkan berlimpah. Ya, katakan berlimpah. Di umur berapa, terserah umur berapa. Kakak juga udah umur segini masih ada kok yang Tuhan tambahkan talenta. Dulu saya nggak ngerti tuh, saya nggak ngerti apa ya, misalnya apa yang saya nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti masak ya. Setelah nikah ngerti tuh, terpaksa ya Pak. Ya, jadi banyak hal yang kita nggak kayak sekarang banyak aplikasi. Dari nggak ngerti jadi ngerti, kenapa? Kita nggak nyerah, kita mau belajar. Nah, kayak sekarang nih kalau BPJS, saya selalu hubungi dengan kerjaan saya BPJS. Sekarang BPJS semua pakai aplikasi kan, pakai aplikasi. Maka yang nggak ngerti aplikasi dia nggak bisa lagi dilayani pakai BPJS. Semua harus daftar pakai aplikasi. Jadi kalau ada pasien, dok saya nggak bisa, handphone saya jadul segala macam. Sini pakai handphone saya, pekerjain. Jadi zaman ini memaksa kita untuk bisa. Kalau kita nggak nangkep, maka kita nggak bisa bertumbuh. Kita nggak bisa ngikut. Kita nggak bisa ikut pergerakan. Sama seperti sekarang. Dulu kita kayaknya dulu nggak ada PowerPoint ya. Dulu adanya apa? Slide gitu kan, yang hitam putih. Nggak ada LED nih dulu nih. Dulu kita TV. Tapi berkembangnya zaman, kita mau increase, kita mau supaya makin memberkati jemaat, maka Tuhan berikan berkat, maka adalah sekarang LED. Ya, jadi talent, the more you work it, the more you will increase and become abundant. Amin, amin, amin. Sama dalam pekerjaan kalian juga seperti itu. Harus mau hal-hal yang baru. Next, Matius 25 ayat 24 sampai 25. 23 ya, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Ngotot dia, tanda seru tuh. Ini, terimalah. Yang dilakukan hamba yang 1 talenta adalah pertama, dia tidak percaya sama tuannya. Untuk kita yang tidak mengerjakan, pertanyakan sama dia, apakah aku percaya sama Tuhanku? Apakah aku percaya sama Tuhan Yesus? Waktu kamu gak percaya, kamu gak akan ngapa-ngapain kok. Memang gak akan ngapa-ngapain, kalau kamu gak percaya sama orang, kamu gak akan ngapa-ngapain kan? Kamu diemin aja, kamu cuekin aja, betul gak? Betul gak? Waktu kamu udah gak percaya sama orang, lu cuek aja pasti sama dia. Hamba yang 1 talenta ini, dia tidak percaya sama Tuannya. Padahal Tuhan sudah mempercayakan dia loh. Padahal Tuannya mempercayakan dia 1 talenta. Tidak ada hubungan yang baik. Tuannya percaya sama dia, tapi dia nggak percaya sama tuannya. Dan dia tidak mengenal tuannya. Karena dia tidak mengenal, maka neti terus. Negatif thinking. Karena nggak kenal negatif thinking. Nanti dia gini aku, kalau aku kerjain nanti begini. Kalau aku, mendingan aku diem aja lah, cari aman. Ya, nggak kenal, nggak percaya sama tuannya. Dikuasai oleh rasa takut. Rasa takut membuat kita tidak fokus dan tidak produktif. Kita di mana nih? Kita yang mana nih? Ya, tidak percaya dia. Yang membuat dia menjadi tidak berproduktif adalah karena dia tidak percaya. Yang membuat dia tidak masuk kerajaan sorga karena dia tidak percaya. Karena kalau percaya pasti mengerjakan. Amin. Dasarnya itu. Kalau dia percaya pasti dia mengerjakan.
Jadi bukan karena dia nggak melipat gandakannya saja, tidak. Tetapi yang mendasar adalah dia nggak percaya. Dia nggak percaya sehingga dia tidak mengenal tuannya dan dikuasai oleh rasa takut. Saya harap kita tidak seperti itu. Kalau kita sekarang, saya nggak tahu rapotnya seperti apa ya. Kalau sekarang masih diem aja nih, datang pulang, not do it something, nggak ngelakuin apa-apa, nggak ada perubahan, nggak ada apa-apa. Coba pertanyakan, aku percaya nggak sih sama Tuhan? Aku kenal nggak sih sama Tuhanku, sama Tuhanku? Atau seperti apa? Kakak nggak mau jadi hakim. I've better make a learn mistake than I made a mistake of never learning. Mendingan, ayo yang bisa bahasa Inggris tolong artikan. Mendingan saya belajar dari kesalahan yang saya buat daripada saya salah tapi saya nggak pernah belajar. Diem aja. Nggak apa-apa salah. Nggak apa-apa. Kak, sorry kak, tadi kakak suruh saya WL ya. Tadi saya itu kuncinya nggak nyambung kak. Emang nggak nyambung tapi nggak apa-apa. Ngerti? Belajar. Jadi kamu tahu salahmu di mana kan? Ya. Kefas seperti itu. Dia selalu banyak salah. Tapi karena dia sudah melakukannya dulu. Lalu dia belajar. Maaf ya ma, tadi aku begini. Saya lebih suka dia jujur seperti itu daripada dia memaksakan diri. I've better make a learn mistake than I made a mistake of never learning. Daripada kamu gak pernah belajar. Mendingan kita belajar dari kesalahan yang kita buat. Biasanya kalau belajar dari kesalahan pasti ingat terus. Amin. Artinya jangan pernah malu untuk mencoba, memulai, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Saya udah pernah cerita sama kalian bagaimana saya kuliah. Ya. Jatuh bangun lagi sampai jadi dokter. Amin. Kalau saya nggak bangun, saya nggak ada di sini. Saya pasti terpuruk-terpuruknya. Jatuh bangun. Saya belajar dari kesalahan. Oh ternyata di sini salahnya, di sini salahnya. Tapi kalau pernikahan nggak boleh ya, satu kali aja. Nah, dari sekarang doa sama Tuhan. Saya nggak mau nanti menikah jatuh bangun, ganti-ganti pasangan. Lagi tren sekarang ya. Jangan belajar dari situ ya. Dikit-dikit cerai, nggak boleh. Yang itu khusus itu nggak boleh. Ya, kita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang yang berkat dalam keluarga. Amin. Next, Matius 28 ayat 26 sampai 30. Tuhan tuh keren ya. Maka jawab tuannya gini, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sekembalinya, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. 2-3 ya. Baca, 2-3 ya. If you refuse, talent and gift from God can be transferred or move. Yang mengerti katakan amin. Memang Tuhan kita gak mau rugi kok. Kenapa Tuhan selamatkan kamu? Kenapa Tuhan mau kenal menyelamatkan kita? Supaya kita juga berbuah menyelamatkan orang lain. Jangan egois. Amin. Memang iya Tuhan kita bukan Tuhan yang gak mau cari untung. Tentu cari untung, tapi cari untung yang baik. Amin. Maka Tuhan bilang, ya udah kenapa gak kamu kasih ke orang? Kalau kamu gak mau menginjil, kalau kamu gak mau melayani, kalau kamu gak mau bekerja dengan sesungguh-sungguh, kasih ke orang. Saya setiap hari menghadapi ya karyawan-karyawan yang datang minta MC. Ntar dia pura-pura pakai baju kantor gitu. Ya dok, saya sudah ke kantor tadi, tapi saya disuruh pulang. Sini saya telepon HRD kamu. Saya telepon HRD kamu sini. Belum ke kantor sih dok tadi. Katanya udah ke kantor, saya gitu. Kamu tahu susah cari kerja, saya bilang gitu. Kalau masih muda pasti saya marahin. Kan saya lihat dulu, ini berapa kali minta MC nih. Wah setiap bulan minta MC, Kamu tahu susah cari kerja. Kamu inget deh, waktu kamu cari kerja gimana rasanya? Saya kasih waktu 1 menit, diam dia. Pokoknya saya kalau jadi dokter tuh sekalian jadi konselor saudara. Apalagi untuk kayak gitu, masih muda, masih umur 20, Gen Z sekarang ini loh. Kesel aku.
pakai baju PT, pakai. Ya dok, tadi saya sudah ke PT tapi leader saya suruh pulang. Oke, kamu PT apa? Cari nomor handphone, nomor telepon PT-nya, kita hubungi dulu. Kamu dari mana? Langsung pucat mukanya. Bener udah ke kantor? Kalau udah ke kantor gak usah takut, saya mau ngobrol aja sama RD kamu, saya mau bilang sebetulnya kamu gak perlu pulang. Nah, terus 1 menit, bagaimana dulu kamu cari kerja di situ? Diem deh. Berapa sainganmu? 1000 dok. Yang diterima berapa? 20 dok. Nanti kalau kamu kayak gini, rapot kamu jelek, kamu dipecat gimana rasanya? Gak mau dok, udah SKB aja ya, gak usah MC. Jadi kakak kalau jadi dokter sekaligus mendidik, mungkin pada malas balik lagi, tapi balik terus juga, gak tahu kenapa. Saya pikir bakal gak datang lagi, tapi datang juga. Iya dok, gitu. Kalau udah tua sih kayak 50, 45 saya maklum lah. Mungkin capek badannya udah encok-encok kan. Karena saya kan juga udah masuk umur itu, capek. Ya, if you refuse your talent, the talent and gift from God will remove and transfer from you. Jadi jangan heran ada firman Tuhan yang terbelakang menjadi terdahulu. Yang kemudian menjadi kebelakangan. Ada. Tetapi jangan menyerah. Dulu kamu pelayanan, sekarang enggak pelayanan. Dulu kamu menangkan banyak jiwa, sekarang enggak. It's no matter, enggak masalah, mulai lagi. Katakan mulai lagi. Mulai lagi, tapi jangan sama lagi. Amin. Waktu kamu ditarik seperti tapel, ditarik mundur kan? Majunya lebih jauh atau lebih dekat? Lebih jauh. Cecar, pecah itu kepalanya Goliat. Benar? Pecah. Enggak apa-apa. Kan belajar dari kesalahan. Better learning ya. Daripada salah tapi enggak belajar. Pecah itu kepala Goliat. Apa yang menjadi Goliat kita semuanya hancur. Maka kita menjadi orang yang lebih maksimal. Amin. If you refuse talent gift from God, can be transfer or move. Next. Talent untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama hubungan dengan Tuhan. Bagaimana hubunganmu? Ya talenta tadi harta berharga ya. Harta berhargamu. Harta berharga untuk memuliakan nama Tuhan. Pertama hubungan dengan Tuhan. Cek diri masing-masing ya. Januari, November. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Hubungan yang mantap ya. Two way, take and give. Hubunganmu dengan Tuhan. Itu harta paling berharga yang pertama. Itu harta yang dipercayakan Tuhan yang pertama sama kita. Katakan amin. Hubungan kita dengan Tuhan. Mau nangis nih saya. Karena saya juga berjuang. Tapi saya tetap melakukannya. Kadang capek pulang ke rumah udah jam 10. But I have to pray. But I have to meet my father. Kadang bangun jam 1. Suami saya tidur, anak saya tidur. Tuhan, I miss you. Kangen banget Tuhan. Capek dari pagi, saya kerja 12 jam by the way. 12 atau 11 ya? 4 tambah 7 berapa? 11. 11 jam saya kerja, waktu sama anak gak ada. Tapi saya lebih sedih waktu sama Tuhan gak ada. Ya, hubungan dengan Tuhan. Kadang kalau ada, kadang kangen juga doa fajar. Kangen juga doa pengerja. Tapi sometimes kita harus buat prioritas, amin. Gak mungkin kita tiap ini izin. Dan itu saya hanya ngadu sama Tuhan, Tuhan ampun Tuhan, aku rindu banget masuk ke gereja, pelayanan sana, pelayanan sini. Tapi Tuhan ubahkan pola pikir saya, pelayananmu sudah di marketplace, amin. Pelayanan saya di marketplace. Pelayanan saya orang-orang yang benar-benar ketemu bukan lagi sesama orang Kristen. Tapi betul-betul semuanya saya harus ketemu, semua umur, semua kalangan, semua keadaan, sebuah kondisi. Ya. Yang kedua, hubungan dengan sesama. Katakan amin. Sesama mulai dari rumah. Itu juga talenta berharga. Bagaimana hubunganmu dengan keluargamu? Talenta itu. Keluargamu, orang tuamu, adik-adikmu, teman-temanmu, teman kerjamu. Yang sudah menikah, suamimu. Baikkah kita Pak? Baik ya, mantap. Ya, hubungan dengan sesama. Walaupun orang itu benci sama kita, atau kita pernah disakiti, ampuni dia. Mengampuni, doakan. Ya, hubungan dengan orang tua khususnya. 10 hukum Taurat itu gak bisa kita hindari. Hormatilah ayah dan ibumu, agar lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan. Hormati. Caranya gimana? Minta hikmat Tuhan. Yang pasti harus didoakan. Hubungan dengan sesama. Ya, dengan yang kita mungkin orang memusuhi kita gimana sama dia, tapi kita gak boleh punya respon yang sama dengan dunia ini. Ampuni, maafkan,
Kalau emang Tuhan kasih kesempatan untuk bertemu, kalau belum ya nggak apa-apa. Yang pasti dari hati kita sudah ada pengampunan. Tidak boleh menghakimi, nggak boleh ngomong-ngomongin orang, nggak boleh gosip-gosipin orang. Siapa yang masih gosip katakan amin? Ada yang ngomong amin ya? Oh enggak. Nggak boleh gosip-gosip, nggak boleh cerita-ceritain, nggak boleh fitnah-fitnah. Kalaupun kau difitnah, diem aja. Mulut kita tuh diem aja. Ya. Yang berikutnya adalah apa talenta untuk muliakan nama Tuhan? Panggilan atau pekerjaan utamamu. Yang sudah bekerja, yang masih sekolah ya di sekolah. Ya, kakak sama, misalnya kakak sekarang nih pekerjaan utama dokter. Ya itulah ladang saya memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan di situ. Ya, menjadi seorang medis yang hati nurani lah, apalah segala macam ya. Saya belajar dari teman-teman, saya belajar dari orang-orang. Saya suka buka review-review ya, review-review kayak misalnya di Google, di rating-rating saya belajar. Oh, jadi di komplain dokternya gini. Saya belajar dari situ. Oh berarti saya harus begini. Tidak untuk menyenangkan semua orang, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Tapi hiduplah dengan standar yang benar, dengan hati nurani dari Tuhan. Waktu kamu di tempat kerja juga seperti itu. Bagian accounting kah kamu, bagian purchasing kah kamu, apapun bagianmu. Jadilah pekerja yang tujuannya memuliakan Tuhan. Kalau ada celah-celah dosa, celah-celah yang agak sekecil apapun tutup. Jangan masuk ke situ. Tidak akan ada berkatnya, ya. Kemarin ada kami pasien, hanya 35.000 kok. Oh dia kelebihan 35.000. Kami hubungin. Padahal kami tahu dia orang mampu kok, bukan nggak mampu. Pak maaf ada kelebihan 35.000. Bagaimana Pak bisa diambil? Terus katanya, perawatnya pikir bakal buat kita kan. 30 lumayan nih dok buat di TO Bank. Tapi enggak. Kamu harus tanya dulu. Kalau emang rezeki kamu pasti rezeki kamu. Kalau enggak, mana tahu dia emang butuh. Ternyata pasti telepon, kok ini buat ini ya, ini kelebihan gimana ya Pak? Oh taruh aja di situ nanti kalau saya berobat lagi saya ambil. Ternyata bukan rezeki kalian ya. Tapi nilai kejujuran itu pasti pasti dinotis. Amin. Kejujuran yang disampaikan sama anak-anak di situ pasti dinotis. Oh ini jujur nih orang. Dan itu cukup membuat dia bercerita dan menyatakan kemuliaan nama Tuhan lewat perbuatan tersebut. Amin. Ya. Pekerjaan utama, panggilan utama, even itu pendeta, panggilan utama pendeta harus jadi pendeta yang berbeda. Dulu kok Edwin ketika dia jadi full timer, maaf ya kok, saya selalu bilang, waktu itu saya belum kasih dia jadi full timer, belum waktunya saya pikir. Tetapi Tuhan lebih mendesak, ya, ya Win ya. Waktu itu Tuhan lebih mendesak kondisinya. Tapi saya juga berperkara sama Tuhan jangan sekarang lah Tuhan dia jadi full timernya, nanti aja Tuhan jangan sekarang. Tapi ketika harus itu juga terjadi, saya cuma satu pesan sama dia, kamu harus jadi full timer yang berbeda, bener kan Win? Karena terlalu banyak yang saya dengar hamba Tuhan, terlalu banyak hamba Tuhan yang saya dengar, tapi kamu harus beda. Karena kamu beda aja, harus beda. Tahu lah ya, harus beda. Suami saya juga saya gituin, kamu juga harus berbeda, karena kamu jadi suaminya Vera. Enggak. Bercanda, biar dia semangat. Ya, jadi gitu, berbeda. Itu aja pesan saya, terserah. Kau bisa mengembang ke kanan, ke kiri, kau bisa lupa sama saya, kau boleh nggak dengerin saya, kamu boleh nggak nurut lagi sama saya, terserah. Tapi kamu harus jadi full timer yang berbeda. Ya, di mana panggilanmu? Di sekolah, di kuliah, dimanapun, jadilah mahasiswa yang berbeda. Jadilah siswa yang berbeda. Disitulah kau dipanggil Tuhan. Amin. Next. Saya pinjam punyanya Bruce Lee. Dia pernah ngomong gini, I'm not afraid of a person who knows, berapa nih? 10,000 kick, but I'm afraid of a person who know one kick, but practice it for 10,000 times. Saya nggak takut sama orang yang tahu, ini bahasanya, saya nggak takut sama orang yang tahu 1000 jurus, 1000 keahlian, 1000 talenta. Saya lebih takut sama orang yang punya 1 talenta, tapi dilatih terus. Itu pasti bom banget tuh. Bener? Jangan terlalu bangga punya banyak talenta tapi kau nggak kerjain. Kau kerjain cuma sekarang, besok kerjaan yang lain. Misalnya, artinya apa? Tanggung jawab aja dulu sama 1 yang kamu punya. Amin.
Waktu kamu latih terus, kamu akan menjadi orang yang luar biasa dalam bidang itu dan kamu akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan takut sama, hebat ya kok bisa ini, bisa itu. Ya itu bagus. Tetapi yang tahu prosesnya cuma Dia. Amin. Kamu pun tahu prosesmu sendiri. Gak apa-apa punya satu talenta, tapi kamu kerjakan berkali-kali, kamu kerjakan terus, kamu jalankan terus, kamu jadi mahir di situ. Maka itulah cara memuliakan nama Tuhan. Truly faithful, yang tadi ya kita simpulkan aja ya. Kamu lahir dalam rencana Tuhan, dan dirimu dan hubungan dengan Tuhan itu adalah harta yang paling berharga. Apapun keadaanmu, percaya kamu punya satu talenta. Gak ada satupun di sini gak punya talenta. Semua punya talenta. Ya, tidak ada yang tidak punya. Tanggung jawab, ya punya tanggung jawab. Dan bangunlah semangat juangnya yang tinggi. Kecepatan, gak boleh. Gak mau balik dia, Dek. Oke. Talent, the more you work in it, the more it will increase and become abundant. It's better make a learn mistake than I made a mistake of never learning. Belajar dalam hal ini, ya. Sehingga kita boleh mengerti bahwa yang sejati, kesetiaan yang sejati adalah yang dikerjakan. Oke, my timeline. Ya, ini semuanya masing-masing ya. Januari, Maret, April sampai Juni, Juli, September, Oktober, November, Desember masih belum. Bagaimana kondisi kita? Tadi talentanya ada apa? Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, pekerjaan utama, ya, pekerjaan utamamu. Lalu apa lagi? Apa lagi? Kesempatan dan waktu. Lalu apa lagi? Kemampuan, pengaruh dan kuasa. Ya, kesempatan dan waktu itu juga sebuah talenta ya. Tadi saya miss ya. Kesempatan dan waktu itu nggak bisa balik, nggak bisa balik. Penyesalan boleh tapi nggak boleh terus menerus. Ya. Kesempatan dan waktu yang ada kita ini itu semuanya harus itu menjadi sebuah harta yang berharga yang harus kita kerjakan. Jangan pikir, wah sekarang aku masih belasan tahun, 20 tahun. Hey, waktu itu cepat sekali berlalu. Kefas dulu baru lahir, sekarang udah 6 tahun. Dan saya merasa, aku udah tua ya. Ngerti ya? Jadi jangan waktu biar berlalu begitu saja. Belajar, amin. Kerjakan. Waktu kamu masanya di siswa yang terbaik, yang versi kamu. Lalu versinya Tuhan maksud saya. Lalu waktu jadi pekerja, lalu setelah menikah. Kalau sekarang kan fase kakak menikah dan berkarir. Itu juga harus jadi kesempatan waktu yang terbaik. Ya. Berikutnya adalah kekuasaan, kemampuan, pengaruh. Ya, seperti kakak bilang tadi, waktu kakak punya kemampuan, kekuasaan di tempat kakak bekerja, kakak gunakan dengan yang terbaik. Ya, baik di klinik yang satu dan satunya lagi. Sejauh ini kalau saya melihat ya, kalau kalian lihat di WA saya dengan owner, dengan bos saya, semua selalu berkata thank you Dr. Vera. Saya selalu kasih data yang jelas kalau saya kerja. Kalau saya disuruh kemana, saya bikin resume yang jelas, saya bikin datanya, ini after before-nya. Tapi saya menyesal sih kadang-kadang, karena ketika pertama kali saya lakukan, jadinya seterusnya saya disuruh pergi terus. Ketika ada meeting saya terus begini. Kenapa? Mungkin karena waktu pertama kali saya langsung bikin data yang jelas ya. Jadi mereka, wah jadi goalnya jelas. Dan tiap bulan memang ada peningkatan. Bulan kemarin kita kurang di sini rapotnya Bu. Bulan depan harus begini. Oke kerjakan dok. Push semua karyawan dok. Push. Sampai pokoknya Bu akhir tahun harus bagus rapot kita Bu. Oke. Selalu ada peningkatan. Sering dinotis sama terkait. Dinotis Dinkes, dinotis BPJS dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah pengaruh kuasa yang kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saya tetap orang Kristen satu-satunya di tempat saya kerja teman-teman. Tapi didengar. Kenapa? Kita gunakan kuasa dan kemampuan kita sebagai talenta yang Tuhan percayakan untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kadang saya ngidupin lagu pujian di laptop itu. Saya puter sermon di laptop itu. Didengar sama anak lain, didengar, gak peduli saya. Dia dengar lagu pujian, dia dengar firman Tuhan, saya kadang baca ini, baca itu. Saya dengarkan, karena kan sebelahan aja. Dok, dengar pujian Tuhan ya? Pujian, iya. Enak kan? Enak sih dok, oke. Nah, gak apa-apa, dari situ dulu mulainya, amin. Nanti lama-lama dok doakan saya. Iya. Tapi udah ada sih satu yang gitu. Dok doain saya dok, mama saya gini dok. Oke saya doakan dengan agama saya ya. Oke, Tuhan Yesus berkati dia mau ke Padang, bla bla, orang Padang nih. Padang gini-gini, oke. Berkati perjalanan gini. Ih dokter kalau doa gitu ya semua didoain? Iya.
Makin saya komporin dia, ya. Jadi itu caranya ya. Kita harus menggunakan semua research yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, rapotmu, ayo rapotku. Gimana nih? Sampai tahun ini, sampai November ini, di semua talent yang Tuhan berikan tadi, setidaknya 5 poin tadi, sudahkah kita kerjakan? Masih ada waktu 1 bulan, amin. Yang IPK-nya masih 2,7, ayo naikin 3, lah ya. Persekutuanmu, hubunganmu dengan sesamamu, ya, bagaimana engkau dikenal di tempat utamamu, di sekolah kah, di kerjaan kah, bagaimana engkau menggunakan kesempatanmu, apakah lebih banyak untuk keluar daripada di rumah, apakah lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang sia-sia daripada yang misalnya kalau secara rohani, kau sharing sama teman, berbagi hidup. Bagaimana kita menggunakan kemampuan yang Tuhan berikan sama kita. Interpersonal itu juga kemampuan, interpersonal sosial itu juga kemampuan. Bagaimana kita menggunakan itu. 2026, amin. Masih kosong. Bisakah kita mengisinya dengan baik? Bisakah saya mengisinya dengan baik? Amin, amin, amin. Tutup lembaran yang lama, buka lembaran yang baru, menangis sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Hubunganku denganmu, hubunganku dengan sesamaku, pekerjaan utamaku, waktu-waktu yang Tuhan beri, dan semua kemampuan yang Tuhan berikan. Tuhan tolong aku sepanjang tahun 2026. Aku akan bercerita di akhir tahun 2026, bersaksi dengan luar biasa. Amin. Lebih banyak jiwa yang ku menangkan. Amin. Lebih banyak hubungan yang ku selamatkan. Amin. Lebih banyak karakter yang diperbaiki. Amin. Haleluya. Mari kita maju ke depan yuk. Mari kita bangkit berdiri. Semua pelayan sayang. Baca sama-sama. 2, 3 ya. Surrender and use your talent in God. He will use you for His glory to win the souls from the dead. And He reward you. Katakan amin. Serahkanlah. Dan gunakan semua harta berharga yang Tuhan berikan kepadamu. Dan Dia akan gunakan itu untuk kemuliaan namanya. Untuk memenangkan jiwa. Dan Dia akan memberikan engkau penghargaan di surga yang kekal. Yang percaya boleh katakan amin. Tuhan, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari panggil namanya. Bapa, ku persembahkan tubuhku, ini kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa,
Bapa, ku persembahkan. Jadikan ini dedikasimu sama Tuhan. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Nah, ku sembahkan, we worship you Lord. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kami sembah kau Yesusku, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan, kami sembah Tuhan Yesus, ku sembahkan Tuhan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Haleluya. Tubuhmu adalah persembahan yang terbaik. Oh Tuhan, inilah kami Tuhan. Ya Rabbana Rara. Yesus, Kau ku sembah. Hubungan kami denganmu adalah persembahan yang terbaik Tuhan. Hubungan kami dengan sesama kami adalah persembahan yang terbaik. Panggilan utama kami persembahan yang terbaik. Waktu dan kesempatan persembahan yang terbaik. Segala kemampuan bakat kami persembahan yang terbaik. Oh Jesus, ampuni kami Tuhan jika sampai detik ini kami belum terlalu memberi yang terbaik. Mari 1 menit, 1 menit refleksi sekali sepanjang tahun ini. Engkau yang mengenal dirimu dan Tuhan. Have you give your best? Engkau yang sebagai pelayan-pelayan, engkau yang hanya sebagai mungkin merasa hanya jemaat. Engkau yang sebagai leaders 5 talenta, pelayan 3 talenta, ataupun yang 1 talenta. Have you give your best in the end of this year? Apakah spirit itu masih ada sama kita?
Januari sampai November waktu kita mempersiapkan persembahan, mempersiapkan kado Natal yang terbaik. Sudahkah kita memberikannya? Yang akan kita serahkan di hari Natal nanti. Masih ada waktu. Baik itu jiwa yang kita selamat, yang kita layani, kita injili. Pelayanan yang all out. Menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Tidak ada kata terlambat. Selalu ada kesempatan dalam Tuhan. Percaya kepadanya, kenal Dia, dan melangkahlah. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. Muliakan Dia, katakan. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. We glorify your name. We glorify your name, Lord. Your name we glorify your name in all the earth. We glorify you, Lord. Your name we glorify. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. We glorify your name, Jesus. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. We glorify your name, Jesus. We glorify your name with all body and spirit and soul. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. In all the earth. In all the earth. In all the earth, my Lord. In all the earth. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name in all the earth.
Dia. In all Dia. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat hadirat-Mu yang indah. Yuk kita angkat tangan kita. Bapak, kami berdoa Tuhan buat Kak Vera, buat Ko Febri, buat Kefas. Tuhan berkati terus keluarga ini Tuhan. Keluarga yang diurapi, dipimpin oleh Roh Kudus, dipakai oleh Roh Kudus untuk membawa banyak generasi mengenal Tuhan Yesus, menjadi murid dan memuridkan kembali. Kami percaya berkati juga Kak Vera Tuhan dalam pekerjaannya sebagai dokter, tapi dia juga seorang pendeta Tuhan. Kami percaya disitulah Tuhan kuasa kesembuhan mengalir, bukan hanya secara medis Tuhan, tapi juga secara spiritual. Orang-orang yang dijumpai mengalami kesembuhan secara rohani dan bisa mengenal Tuhan lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sangat diberkati. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Sebelum kita tutup, aku mau bertanya nih, kita tahu teman-teman di 1 minggu terakhir ini ada bencana yang besar terjadi ya di Sumatera Barat, Utara, di Aceh. Yang saya mau tanya, adakah di antara kita yang keluarga kita ini terkena dampak dari bencana yang sedang terjadi? Keluarga kita mungkin ada yang di sana, kalau ada bolehkah angkat tangan, kita mau berdoa. Oh ada di sebelah sana, aduh gak kelihatan. Boleh nyalain aja lampunya? Email, oke Kak Email. Ada lagi? Oh ya, Tata, Aurel juga. Boleh nggak ya yang keluarganya terkena dampak musibah yang sedang terjadi, maju ke depan sebentar yuk, kita berdoa buat mereka, mewakili keluarga mereka. Dan kita sebagai keluarga besar dalam Tuhan, kita yang hari ini baik-baik saja, kita mau dukung keluarga mereka dengan doa kita. Amin. Boleh maju ke depan aja ke sini. Ada Kak Email, Aurel, ada Tata juga. Teman-teman yang lain, ada lagi? Oh ya, Helen juga, silakan. Oke ya, boleh maju. Ada lagi? Jangan malu-malu, we gonna pray for your family. Oke, jika tidak ada, yuk semuanya saya undang, kita boleh arahkan tangan bagi setiap keluarga dari teman-teman kita. Tuhan, kami tahu apa yang sedang terjadi di bangsa ini dan kami percaya ini sesuatu yang sangat mendukakan hati Tuhan. Dan kami gak bisa lakukan banyak saat ini, tapi yang bisa kami lakukan, the least we can do actually is the greatest thing that we can do, that is with prayer. Karena itu kami berdoa Tuhan, lewat doa kami sebagai orang-orang yang ada di kota kunci, di kota Batam, kami berdoa Tuhan buat setiap keluarga dari teman-teman kami yang terdampak akibat bencana di Sumatera Tuhan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan sekitarnya. Tuhan, kami mengangkat tangan, tanda kami sepakat, Tuhan tolong keluarga kami, Tuhan tolong keluarga kami, Tuhan tolong keluarga kami. Kami tahu mereka semua aman di dalam tangan-Mu. Hari ini kami berdoa, biar pertolongan itu datang Tuhan, tepat pada waktunya, buka jalan Tuhan. Kami berdoa banjir yang sedang terjadi, longsor yang sedang terjadi boleh segera berangsur-angsur reda di dalam nama Yesus. Diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Amin. Biarlah kiranya pertolongan datang dari berbagai penjuru Tuhan, tepat sasaran kepada setiap anggota keluarga dari teman-teman kami Tuhan, sehingga mereka semua yang sedang mengalami hal yang begitu berat boleh ditolong. Amin. Semua kebutuhan-kebutuhan mereka untuk tempat tinggal, untuk makanan, untuk pakaian Tuhan, hal-hal yang pokok semua boleh tercukupi Tuhan, bahkan lebih dari cukup. Kami berdoa Tuhan, hiburkan. Kami tahu sekali lagi kami gak bisa buat banyak, tapi doa kami melakukan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kami lakukan secara fisik. So we pray di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati, lindungi Tuhan, jagai setiap keluarga kami. Kami mewakili mereka, berdiri mewakili keluarga mereka Tuhan, jagai dan lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu di hadirat Tuhan tidak ada jarak. Di tempat ini, di hadirat Tuhan yang sama menjamah mereka Tuhan. Di hadirat Tuhan yang sama tangan-Mu melindungi mereka, menjagai mereka. Kuasa darah Yesus melindungi mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan kami berdoa healing power comes right now in Jesus name. Kuasa kesembuhan. Kalau ada yang terhilang, bahkan ada yang mungkin masih dalam proses evakuasi, dicari, hilang. Kami berdoa Tuhan beri hikmat supaya semua tim yang ada di sana boleh menemukan orang-orang yang sedang terhilang. Tuhan kami berdoa sekali lagi, kami satukan hati kami. Sebab kami percaya waktu 2 orang sepakat, kami lebih dari 2.
Kami sepakat Tuhan meminta sesuatu yang baik. Bapa di surga, Engkau menjawab jauh lebih dari apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. We releasing the blessing for our families, of our friends in Jesus mighty name. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan Amin. amin. Thank you. Boleh. Dan yang terakhir, Koko juga mau mengingatkan, kita akan masuk di bulan Desember dengan series ini. Boleh ditampilkan. Jadi Koko mau brief sedikit ya, Break Every Chain ini sebenarnya more like deliverance service. Ya, Koko mau kasih tahu dulu ya, apa sih deliverance service? Deliverance service adalah ibadah pelepasan, oke? Biasanya kita lakukan ini dalam camp, tapi Koko berdoa sepanjang minggu kemarin, Koko rasa kita perlu melakukan ini. Biarlah kita menyelesaikan tahun 2025 ini dengan menjadi orang-orang yang dibebaskan, bukan orang-orang yang terpenjara. Amin. Ya, jadi biarlah ini jadi kado terbaik yang kita bisa terima di tahun ini sebelum masuk 2026. Jadi Koko minta teman-teman semua, please bring your friends ya. Bawa teman-temanmu, kamu juga jangan sampai tidak hadir, everyone gather. Kita akan sama-sama belajar apa itu deliverance, apakah mungkin seseorang Kristen yang sudah punya Roh Kudus di dalamnya, ada roh jahat juga di dalamnya. We gonna learn together, dan at the end of the service kita akan berdoa buat setiap orang yang butuh dilepaskan. Oke, so gather together minggu yang pertama dan minggu yang kedua, jadi 2 minggu kita akan fokus dengan hal ini. Dan minggu yang terakhir tanggal 21 Desember, kita tidak ibadah jam 2, kita ibadahnya 5.30, kita akan merayakan Natal di area kolam baptis ya, di Bethesda Garden, di luar, di outdoor. So that's why disitulah kita akan bawa teman-teman kita. Tapi gimana kita mau bawa teman-teman kita kalau kita juga belum dibebaskan, right? Oke, jadi makanya kita perlu get delivered and then we deliver others. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur sekali lagi buat hadirat-Mu yang indah sore hari ini. Kami berdoa berkati biar hadirat Tuhan yang sama juga mengalir di setiap kul yang akan dijalankan setelah ibadah ini. Tuhan berkati, mungkin di antara kami ada yang tidak saling kenal, tapi kami tahu kami dikenal oleh Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kami tidak hanya jadi visitor Tuhan, tapi kami boleh jadi sebuah keluarga, boleh punya pertemanan di tempat ini. Kami yang baru, di mata Tuhan tidak baru, tapi buat kami saling mengenal satu sama lain. Going deeper together and shine brighter for God's glory. Tuhan terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat ibadah minggu depan dan minggu depannya lagi. Break every chains. We ask for the presence of God, for the move of the Holy Spirit. Biar kuasa Roh Kudus bekerja dan mengalir sehingga setiap kami yang tanpa kami sadari di dalam kami Tuhan ada kuasa roh jahat. Kami semua boleh dilepaskan. Kami semua dibebaskan, kami boleh mengerti ternyata ini yang selama ini menghalangi hidup kami terus mutar-mutar di hal yang sama. Aku berdoa Tuhan semua boleh terjadi dan kebebasan yang Tuhan berikan jadi kado terbaik yang kami terima di akhir tahun 2025 ini. Terima kasih Tuhan, biar hadirat-Mu memenuhi kami semua dan sebentar kami akan berpisah. Tuhan berkati kami, lindungi kami. Mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu terimalah berkat terbaik dari Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan oleh persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Oh iya. Bagi jiwa baru, teman-teman yang baru pertama kali hadir, please kita mau welcome teman-teman di welcoming lounge di ruang kaca sebelah. Thank you, God bless you. Happy Sunday. God bless everyone. Happy Sunday. Gak ada nyanyi? This is my story, I satisfied The blessings on blessing pour on my life when I start. How good you be. When I'm in depression, broken by grace. chains of depression
broken my glass. When I start remembering how good you've been. And you've been so good to me. You've been so good to me. From morning to night, the lows and the high, I look at all my life and all that I see. Yeah, you've been so good to me. 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 To me. Yaudah nanti ya. You've been so good. Apa? From morning. Ayo teman-teman, mari kita briefing. Everyone gather. Everyone gather. Panggilan kepada Ko Edwin. Lagi ngobrol. Ini biar aja. Untuk ayo briefing. Oke guys. Ini in monitor.